luar biasa. Kalau begitu semuanya angkat tangannya. Digoyang-goyang jarinya. Dihentikan jarinya. Ditarik ke bawah jarinya. Dilipat tangannya. Perhatikan semua ke depan. Kecuali KIP izin ya, tangannya bisa bergerak-gerak. Nah, adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dalam kitab. Oh iya, KIP ambil Alkitab dulu. Maaf ya, KIP lupa ambil Alkitabnya. Oke. Tada! Ini adalah Alkitab. Di sini KIP tanya, siapa yang bisa baca? Wih, angkat tinggi tangannya. Wow, tepuk tangan. Wow, Alesa juga hebat. KIP ku anak-anak dong, sudah hebat. Nah, hari ini firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9a. Ayo kita ucap sama-sama. Injil Yohanes, ikut KIP dulu ya. Injil Yohanes pasal 5 tangannya pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Nah, ceritanya tentang firman Tuhannya tentang penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Oke, adik-adik perhatikan semua ke sini. Jeng 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 jeng. Wah. Pada hari Sabat di kota Yerusalem, tepatnya di sebuah kolam bernama Bethesda. Ingat baik-baik ya. Pada hari Sabat di sebuah kolam bernama Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Sakit lumpuh. Nah, sakit lumpuh itu tidak bisa apa? Jalan. Wow, kesian. Nah, ini orangnya. Ini sudah sakit lumpuh selama 38 tahun. Wow, lama sekali. Sakit lumpuh berarti dia hanya begini. Aduh, kesian. Dia sakit lumpuh dan dia setiap harinya duduk dekat kolam Bethesda. Karena adik-adik tahu di sana banyak sekali orang yang sakit. Ada yang sakit buta. Sakit buta berarti dia tidak bisa bukan sakit buta. Dia tidak bisa. Coba semua tutup mata. Bisa kusun. Bisa lihat. Ada juga yang sakit tuli. Berarti tidak bisa. Ada yang sakit bisu. Tidak bisa. Tapi pakai masker. Nah, kan deh. Tidak bisa bicara. Nah, ini bapak tua ini. Dia tidak bisa berjalan. Dia hanya duduk di atas tikar.
tika di atas tika. Terus berharap mujizat. Biasa di kolam Bethesda itu biasa ada terjadi mujizat. Ketika malaikat turun dan menggoncang-goncangkan air dalam kolam, yang sakit semua harus masuk ke dalam kolam, maka mereka akan sembuh. Nah, Bapak Tuhan ini lumpuh, berarti kalau mujizat itu terjadi dia tidak bisa, karena dia mau jalan bagaimana? Dia orang mesti bantu, dia begini sah. Kolam air menggoncang, dia mulai begini, sembuh. Jadi dia menderita selama 38 tahun. Lu kesian deh. Tapi pada saat itu datanglah Yesus. Ternyata Yesus juga ada di kolam Bethesda itu. Wah, Yesus bertanya kepada si orang lumpuh itu yang duduk di atas tika. Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apakah kamu mau sembuh? Ini orang lumpuh bilang, ya pasti bertanya seperti itu, pasti dia mau sembuh. Tapi apa caranya? Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bilang ke dia, bangunlah, angkat tikamu. Dan seketika itu juga orang itu bisa, dia bisa apa ini? Bisa berdiri dan bisa berjalan. Tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus begitu hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau begitu kita menyanyi Allahku besar. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Berdiri. Oke. Kalau kalian bilang Laskar Kristus, semua berdiri ya. Sekali Laskar Kristus. Belum ada yang semangat. Laskar Kristus. Oke, kita sama-sama menyanyi lagu Allahku besar. Siap, 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sungai miliknya, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, duduk sekali lagi, duduk semua dengan tenang. Nah, adik-adik, Allah itu hebat. Tuhan Yesus itu hebat, luar biasa. Tadi di cerita itu Bapak tua mengalami sakit. Sakit apa? Lumpuh. Selama berapa tahun? 38 tahun dia sakit lumpuh. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus apa dia? Menyembuhkan dia. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh itu. Sekarang Kak Ipe mau tanya kepada adik-adik. Baru-baru kita rayakan apa? Rayakan apa? Rayakan Natal atau rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Ipe tanya lagi. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Yang tahu angkat tangan.
manusia. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Nah, sama seperti dengan cerita hari ini, dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mengasihi orang lumpuh ini sehingga Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia. Padahal selama ada di kolam Bethesda itu biasanya dong hanya tunggu mujizat terjadi ketika malaikat datang dan menggoncangkan kolam. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya cara yang tidak disangka-sangka oleh orang lumpuh ini. Dia tidak sangka, aku tak uju, aku terkejut. Wah, kalau orang kita bilang aku tak uju. Wah, makanya tema cerita hari ini adalah tak terduga. Coba, tak terduga. Sekali lagi, tak terduga. Terkagum-kagum. Tuhan Yesus itu mengasihi kita sehingga ada banyak hal yang Tuhan buat sampai kita terkagum-kagum. Seperti orang lumpuh ini, dia terkejut, dia terkagum, dia tak terduga. Tuhan menyembuhkan dia dari sakit lumpuh selama 38 tahun. Nah, adik-adik, sekarang kenapa kita pakai masker? Ada corona, corona jahat. Berarti kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti menghalau atau menyingkirkan virus corona. Adik-adik bayangkan 2 tahun, tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Dari tahun pertama kita tidak bisa bertemu seperti ini, tapi sudah di 2 tahun ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Itu adalah salah satu cara yang Tuhan buat. 2 tahun kita tidak bertemu, tapi akhirnya ini tahun kita bisa duduk bersama. Perlahan-lahan kita harus sabar. Kita harus taat menanti karya yang Tuhan akan buat bagi kita. Intinya kita percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan akan membuat virus corona ini pergi. Nah, tapi ada tapinya. Selain kita percaya, kita juga harus lakukan dalam hidup kita dengan cara kita. Ini adalah sikap apa? Sikap apa ini? Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan bisa menyingkirkan virus corona ini dari bumi ini. Dan kita harus percaya itu. Jangan hanya berdoa, tapi Tuhan singkirkan virus corona supaya saya bisa belajar bersama teman-teman, bisa bermain tidak perlu pakai masker. Tapi ketika kita berdoa amin, kita buat lain. Bermain dekat-dekat kawan, pulang rumah sudah cuci tangan. Nah, itu tidak boleh. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus tunggu jawaban Tuhan dan kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan kita bilang Tuhan pasti akan selesaikan corona, tapi kita datang sekolah minggu, sudah pakai masker dulu, sudah mau pakai hand sanitizer, tidak mau cuci tangan. Tidak seperti itu. Ketika kita menantikan janji Tuhan, kita harus lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, ada 2 pesan buat kita semua. Ada berapa? 2. Coba tangannya diangkat 2. Coba hitung. 1, 2. Ulang lagi. 1, 2. 2 pesan. Yang pertama, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita.
janji Tuhan. Yang kedua apa? Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang KIP mau bertanya. Siap? Siap. Siap? Oke, nanti siapa yang bisa menjawab, KIP akan kasih hadiah setelah sekolah minggu. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, KIP akan bertanya. Pertanyaan pertama. Semua dengar baik-baik. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab apa tadi? Injil? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Pasal berapa? Siapa yang tahu? Bantu Nane. Pasal berapa? Pasal 5 ayat 1 sampai 9. Tepuk tangan. Nane siapa? Nama siapa? Hah? Ken. Oke, Nane dan Ken sebentar KIP kasih hadiah. Nah, pertanyaan kedua. Sakit apakah orang yang berada di pinggir kolam Bethesda itu? Ayo, yang tahu angkat tangan. Tebakan yang sudah sampai boleh jawab lagi. Sakit apa? Ini nama siapa? Rizka? Oh, Rizka. Tepuk tangan. Oke. Berapa lamakah orang itu sakit? Berapa tahun? Yang tahu angkat tangan. 38 tahun. Nah, pakai masker dulu. Ini KIP mau dipakai masker. Nama siapa? Karel. Oke. Selanjutnya lagi. Bisa jawab kok. Luar biasa. Apa nama kolam? Bethesda. Karel sudah boleh jawab. sudah jawab. Ya. Hebat. Kolam apa tadi? Bethesda. Wah, ini nama siapa? Rizka sudah tadi. Ya, oke, hebat, anak hebat. Pertanyaan berikutnya. Alesa, KIP tanya Alesa, kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Bisa, Alesa bisa, karena Tuhan Yesus sayang, hebat, sayang kepada manusia. Karena apa lagi? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari apa sih? Dari dosa. Makanya semua dapat hadiah nih, hebat. Ada berapa pesan dari cerita yang tadi kita sampaikan? Ada? 2 pesan. Gila, hebat. Ini siapa lagi? Aldi juga hebat. Nah, pesan yang pertama apa? Tuhan Yesus sanggup. Nah, hebat. Tuhan Yesus sanggup menolong, sanggup menyembuhkan. Bukan orang lumpuh, tapi kita semua. Yang kedua, kita harus percaya dan taat kepada janji Tuhan. Tepuk tangan. Sebentar KIP kasih hadiah semua. Tepuk tangan. Nah, yang terakhir, siapa yang berani bercerita di depan, cerita kembali tentang kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Siapa angkat tangan? Siapa yang berani? Ayo, duluan. Ayo berdiri sini. Cerita kembali, yuk, supaya pulang sampai rumah. Cerita kembali kepada mama dan papa dan kepada kakak. Ayo berdiri. Anak Parsilo kelas cilik ini hebat, berdiri ya. Ucapkan salam dulu kepada teman-teman. Salam, nama saya akan bercerita. 1, 2, 3.
Rista silakan bercerita. Yang kayak tadi Kak Isma cerita, tuh ini ada gambar. Pakai gambar saja, lebih bagus. Nah, ada seorang apa ini? Nah, terus yang ini. Nah, Tuhan katakan sembuh. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk siapa tadi? Rizka, hebat. Siapa lagi yang mau bercerita kembali? Ayo, None lagi. Harus suara besar loh. Suaranya besar ya. Silakan None. Kuat, Salom. Salam. Ini gimana? Sabar aja. Ada sabar. Ayo, duduk deh. Duduk situ, jangan berjalan. Ini mas, Sini yuk. Mari duduk sini. Ayo, duduk dulu. Duduk jangan. Salam. Lihat di depan teman-teman. None akan Oke, silakan. Gambarnya ditunjukkan. Wow, hebat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita dari sakit penyakit kita, dari virus corona ini, asalkan kita percaya dengan sungguh-sungguh. Demikianlah cerita hari ini, demikianlah aktivitas kita hari ini. KIP sangat bersyukur, sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik karena adik-adik semua orang hebat. Tepuk tangan dulu buat semua anak Parsilo kelas cilik, pintar-pintar, hebat-hebat semua, bisa menjawab pertanyaan, bisa mengerti semua pertanyaan dan bisa menjelaskan kembali firman Tuhan pada saat ini. Nah, firman Tuhan pada saat ini ada 2 pesan tadi KIP sudah sampaikan. Ada yang masih ingat atau belum? Sudah lupa? Pesan yang pertama apa? Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, kita harus tetap percaya, taat pada janji Tuhan. Oke, sekarang semuanya lipat tangan. Kita akan segera mengakhiri sekolah minggu kita di kelas cilik. Tapi sebelum berdoa, ingat minggu depan kita bisa kumpul lagi di sini. Jam berapa? Jam berapa? 10. Jam 10 pagi di gereja Silo. Nah, adik-adik, semua lipat tangan, kita berdoa karena kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Jadi karena masih pandemi COVID-19, kita ibadat sekolah minggu juga terbatas. Ya toh? Biasanya habis bagi kelas semua kumpul, tapi sekarang tidak. Habis dengar firman Tuhan, kita berdoa di kelas masing-masing dan kita pulang. Tapi tunggu jemputan ya. Sebelum kita berdoa, KIP mau kasih ingat sekali lagi bahwa kita masih corona masih ada. Berarti kita harus taat pakai masker yang benar, bukan masker taruh di dagu, tapi masker tutup mulut. Rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada hand sanitizer,
cuci tangan pakai sabun ya. Jangan terlalu main di luar rumah juga, di dalam rumah supaya tetap sehat. Intinya bahwa kita berdoa dan melakukan yang Tuhan mau. Oke, semuanya lipat tangan. KIP berdoa, tapi adik-adik juga ucap mengikuti apa yang KIP omong ya. KIP omong dulu baru adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Lewat kisah tentang penyembuhan, orang lumpuh, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami Karin, untuk kami senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya iman kami tetap sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan Yesus yang baik menolong kami sepanjang minggu ini. Kami yang sudah sekolah, Tuhan Yesus tolong kami. Kami yang belum sekolah, Tuhan Yesus juga sertai kami. Memberkati orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan pulang. Tuhan Yesus tolong jaga kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Ampuni dosa kami, berkati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, usai sekolah minggu kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. 1, 2, 3, Shalom. Adik-adik tunggu tahan di sini. Kak IPP ame hadiah dulu, oke?